Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Ya, apa kabarnya aku hari ini? Ya, sekarang sih kita sudah masuk di semester 2 nih. Ya, berarti kita sudah masuk bab 3. Ya, kita masih masuk ke bangun ruang. Kemarin kita sudah membahas tentang luas-luas bangun datar. Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat, kalian boleh cek video sebelumnya ya. Nah, karena kenapa? Karena berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari di bab ini, di bangun ruang, ya. Jadi, materi luas bangun datar kemarin, kalian cek lagi, kalian kuasai lagi, ya. Nah, tapi sekarang belum kita pakai kok, tenang aja. Sekarang kita mau membahas tentang unsur-unsur dari suatu bangun ruang, ya. Pertama-tama, kalian harus mengenali dulu, apa sih itu bangun ruang, apa aja, ya. Oke, nah di sini bangun ruang itu dia terdiri dari dua. Ada bangun ruang sisi datar, satunya lagi bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar di sini ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mau membahas tentang bangun ruang sisi datar, tapi baru kubus dan balok. Oke. Nah, kita bahas dulu kubus. Di sini Pak Yusuf punya contohnya. Ini namanya kubus OPQRSTUV, ya. Apa sih yang membedakan kubus dengan bangun ruang yang lain? Ya, kalau kita lihat di sini kubus, dia memiliki ciri-ciri khas, yaitu adalah semua sisinya, semua panjang rusuknya itu panjangnya sama, atau sisinya pun sama. Ya, kalau kita lihat nih, apa itu sisi, apa itu rusuk, nanti akan kita bahas, ya. Oke, kita lihat di sini. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari sekarang, yaitu adalah pertama sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal, ya. Jadi kita kenalan dulu apa itu sisi, apa itu rusuk, apa itu titik sudut, kemudian diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Ya, kita lihat dulu untuk sisi ya. Apa sih itu sisi? Ya, di sini Pak Yusuf punya bangun tadi, namanya kubus, bangun ruangnya. Nah, sisi itu apa? Nah, kalau ibarat ruangan, sisi itu adalah tembok-tembok atau bagian-bagian yang meliputi suatu bangun tersebut. Ya, bisa juga alasnya, bisa juga atapnya. Nah, itu adalah sisinya. Jadi dia bentuknya seperti apa? Bentuk sisi dari bangun ruang itu selalu berbentuk bangun datar. Apa sih? Masih nggak jelas apa itu sisi ini yang gampangnya. Pak Yusuf punya contoh. Ya, di bawah ini ada alas. Nah, alas dari kubus ini dinamakan sisi. Nah, sisinya berbentuk apa sih? Ini karena gambarnya aja kayak jejer genjang ya, tapi dia kalau gambar sebenarnya, kalau kita lihat contoh dari 3D-nya, itu adalah bangunnya itu seperti yang depan ini, adalah persegi. Dari sisi dari kubus ini, semuanya dia berbentuk persegi sisinya. Nah, sisinya ada berapa? Ya, kita hitung sama-sama. Di sini ada yang di bawah, 1, kemudian di depan 2, kemudian di belakang 3, kemudian yang di atas 4, yang di samping 5, samping kanan, kemudian yang terakhir di samping kiri 6. Berarti sisi dari bangun ruang ini, bangun kubus ini ada 6. Kita lihat sisi yang dulu, yang pertama. Sisi yang di bawah ini kita namakan sisi OPQR, ya. Nah, kemudian untuk yang atas, berarti nama sisinya adalah STUV. Ya, kemudian yang di samping kanan PQT. Dan untuk yang di samping kiri ada ORVS.
Nah, sekarang yang depan. Yang depan, nama sisinya adalah OPTS. Dan terakhir, sisi paling belakang adalah RQUV. Seperti itu. Ya, atau kita tulis di sini, banyak sisinya berarti ada 6. Ya, isi sisinya tadi ada OPQR, STUV, OPTS, RQUV, PQUT, dan ORVS. Seperti itu. Ya, ini adalah bagian dari sisi-sisi suatu kubus. Nah, sekarang kita masuk ke rusuk. Apa itu rusuk? Ya, kita lihat di sini. Kalau tadi sisi merupakan bagian seperti tembok-tembok suatu ruangan. Nah, kalau rusuk, rusuk itu kita ibaratkan kayak tulang rusuk. Apa itu tulang? Ya, bagian-bagian yang menyangga tubuh kita kan. Nah, ini juga sama seperti rusuk kubus. Bagian-bagian yang menyangga suatu kubus biar menjadi dia membentuk suatu kubus yang baik dan benar. Di sini kita lihat apa aja. Nah, ini yang berbentuk garis kita namakan rusuk. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat dari sisi paling bawah itu alasnya. Rusuknya apa saja? Yang pertama yang ini. Ini rusuk OP. Kemudian yang ini namanya rusuk PQ. Yang di belakang rusuk QR. Ya, kemudian satu lagi rusuk OR. Ya, berarti untuk alas ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Yang di atas. Nah, di atas ini namanya tadi di bawah ada rusuk alas. Nah, kalau yang ini yang semua berdiri dinamakan rusuk tegak. Ada apa saja? Yang pertama ada rusuk OS. Kemudian rusuk PT. Kemudian rusuk QU. Kemudian yang terakhir rusuk RV. Ya, tadi 4. Kemudian yang tegak juga ada 4, berarti 1, 2, 3, 4 tambah 4, 8. Nah, tinggal rusuk yang ada di atap. Apa saja rusuknya? Ini. Rusuk ST. Rusuk TU. Rusuk VU. Dan rusuk SV. Gimana untuk rusuk kira-kira? Bisa ya membedakannya dengan sisi ya. Kalau tadi sisi adalah tembok-temboknya, kalau rusuk itu adalah garis-garis atau tulang-tulang pembentuk suatu bangun ruangnya. Seperti itu. Ya, kita kembali lagi sini. Berarti kalau rusuk tadi ada berapa? 4 di bawah, 4 yang rusuk tegak, 4 di atas. Berarti ada 4, 4, 4. Ada 12. Rusuknya adalah ini saja. Ada OP, PQ, QR, OR, ST, TU, UV, SV, OS, PT, QU, dan RV. Nah, itu untuk rusuk. Sampai sini bisa ya membedakan mana sisi, mana rusuk. Iya, gampang soalnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke banyak titik sudut. Nah, kalau tadi rusuk adalah tulang-tulang penyangga atau garis-garis pembentuk suatu bangun ruang. Kalau sisi adalah tembok-temboknya, pembentuk sisinya. Nah, untuk titik sudut adalah nih, ujung-ujung dari suatu bangun ruang yang terbentuk dari pertemuan antara rusuk. Ya, ada berapa? Kita lihat untuk kubus ini, dia ada O, P, Q, R, atau ada 4 titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang atasnya S, T, U, V. Ada lagi 4 di atas, berarti ada 8. Berarti untuk titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti untuk titik sudut dari suatu bangun ruang kubus ada 8. Langsung kita tulis saja, banyak titik sudutnya ada 8. O, P, Q,
R, S, T, U, V. Nah, bagaimana bisa membedakan ya antara sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, sekarang kita masuk ke diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, ini dia mirip-mirip namanya, makanya kalian harus perhatikan, jangan sampai tertukar. Kita mulai dari diagonal sisi. Oke, namanya aja diagonal sisi, berarti ada diagonal di sisi suatu bangun ruang, ya. Apa itu diagonal? Diagonal itu adalah garis lurus yang membelah atau membagi suatu bidang, suatu bangun datar, ya. Nah, kita lihat seperti biasa dari yang bawah dulu, dari alas, bidang alasnya atau sisi alasnya. Nah, apa itu diagonal tadi? Dia tuh membelah, berarti dia menyeberang. Bisa kita belah, bagaimana caranya? Nah, dari cara membelahnya adalah dari titik sudut satu ke titik sudut yang lainnya. Nah, contoh berarti kalau Pak Yusuf dari O akan membelah ke Q. Nah, ini namanya diagonal sisi OQ. Ada lagi nggak? Ya, yang ini dari P ke R. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang atas. Diagonal sisinya mana? Kalau dari S berarti ke U. Kemudian kalau dari T berarti ke V. Seperti itu. Ya. Ada OQ 1, PR 2, SU 3, TV 4. Nah, itu untuk sisi alas dan sisi atas. Sekarang kita lihat sisi kanan dan sisi kirinya. Dari yang kanan dulu, berarti bidang diagonalnya dari P ke U. Kemudian dari Q ke T. Untuk yang kiri, berarti dari O ke V. Kemudian dari R ke S. Ya. PU, QT, OV, dan RS. Ya. Tadi bawah sudah, atas sudah, kanan sudah, kiri sudah. Berarti sekarang tinggal depan sama belakang. Ya. Yang depan diagonal sisinya dari O berarti kemana? Ke T. Kemudian dari P berarti ke S. Yang paling belakang dari R ke U. Kemudian dari Q ke V. Ya, ada 2. Seperti itu. 2 dan 2 di belakang. Nah, itu adalah diagonal sisi. Berarti ada diagonal di sisinya. Seperti itu. Totalnya ada berapa? Setiap sisi ada 2. Karena sisinya tadi ada 6, berarti 6 kali 2 ada 12. Kita tulis di sini 12, ya. Tadi apa saja? Yang paling depan di sini ada OT, PS, kemudiannya ada RU, kemudiannya QV, QT, PU, RS, kemudiannya ada OKI, kemudiannya ada PR, kemudian ada SU, dan terakhir ada TV. Ya. Oke, itu adalah diagonal sisi ya. Berarti ada diagonal nih di sisinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke diagonal ruang. Apa bedanya dengan diagonal sisi? Oke. Sekarang begini. Kalau ini kita anggap di dalamnya ada suatu ruang kosong. Nah, ini merupakan kubus ini. Kubus ini merupakan tembok-tembok atau ruangan ya, sehingga di dalamnya ada isi. Nah, diagonal ruang berarti diagonal ini ada garis yang membelah suatu ruangan. Nah, ruangan itu apa? Tengah dari kubus ini. Caranya bagaimana? Kita lihat contoh yang pertama. Dia dari R ke T. Jadi itu dia membelah suatu ruangan karena di dalamnya ada di sini. Jadi dari R ke T. Nah, kemudian yang ini selanjutnya dari P ke V. Itu baru 2.
Tadi R ke T sudah, P ke V sudah. Sekarang dari yang mana contoh? Nah, berarti dari U, berarti dari O. O kemana? Ke U. Tuh. Dan yang terakhir dari P ke V. Nah, itu untuk diagonal ruang, ya. Karena di situ ada 4, kita tulis diagonal ruangnya. Tadi dari O ke U, kemudian P ke V, Q ke S, dan yang terakhir dari R ke T. Seperti itu. Ya. Itu diagonal sisi, yang satu lagi diagonal ruang. Ingat ya, kalau diagonal sisi berarti diagonalnya ada di sisinya nih. Kayak begini. Kalau diagonal ruang, berarti dari ruang ini diagonalnya menyeberang ke ruangan. Berarti harus masuk ke dalam dari O, bukan ke T, tapi harus ke U. Ya, dia menyeberang O ke U. Gitu. Nah, sekarang bidang diagonal yang terakhir. Nah, kalau bidang diagonal tadi, kalau ada diagonal itu berarti yang membelah, garis miring yang membelah suatu bangun atau bangun ruang. Nah, ini ada bidang diagonal, berarti ada bidang yang berbentuk diagonal. Bidang ini apa sih? Bidang ini sama kayak sisi, berarti kayak tembok, berarti sama kayak papan. Ya, papan inilah yang membelah suatu bangun ruang. Nah, konsepnya sama kayak diagonal ruang, dia menembus ruangannya, tapi bentuknya harus bidang atau sisi. Berarti kita bikin aja sisi yang membentuk atau membelah suatu bangun ruang. Contohnya, nah ini. Nah ini. Jadi ada bidang nih kayak sisi yang bentuknya diagonal membagi suatu bangun ruang ini. Namanya apa? PQ VS. Itu baru satu. Kita cari lagi. Yang kedua, nah tuh kelihatan nggak? Jadi bidangnya di tengah-tengahnya, karena kita terbatas dengan gambar, jadi dia gambar yang membaginya seperti ini, ya. Apa nama bidang diagonalnya? Namanya ORUT. Ya, tadi udah 1, sekarang 2. Ya. Nah, itu tadi yang kanan sama kiri. Sekarang kita bikin bidang diagonalnya depan sama belakang. Ya. Dari OP ke sini ke UV. Nah, kayak gini bidang diagonalnya. Nah, ya, jadi nama bidang diagonalnya OPUV. Nah, sekarang yang ini yang ketiga, yang keempat, berarti dari depan ke belakang, dari ST ke QR. Nah, kayak gini. Nama bangun bidang diagonalnya adalah RQTS. Ini yang keempat. Nah, masih ada nggak? Nah, bidang diagonal itu masih ada 2 lagi. Gimana caranya? Kalau tadi kan miring kanan sudah, miring kiri sudah, miring depan sudah, miring belakang sudah. Nah, sekarang yang belum, miring nyamping. Dari PT ke VR. Nah, kayak gini. Tuh. Bidang diagonalnya. Namanya PRVT. Nah, satu lagi sama nyamping juga. Dari OS ke UQ. Nah, kayak begini. Nama bidang diagonalnya adalah OQUS. Nah, ini namanya bidang diagonal. Ya, ulangin nih, yang diagonal-diagonal ada diagonal sisi,
diagonal ruang. Nah, yang terakhir ini bidang diagonal. Kalau diagonal sisi, ada diagonal di sisi. Ya, berarti ada garis di sisi kayak gini contohnya. Dari S ke P. Nah, ini namanya diagonal sisi. Nah, kalau diagonal ruang, gimana diagonal ruang? Berarti ada diagonal yang menembus ruang, berarti dari P ke V. Nah, ya, bisa bedain ya. Jadi yang garis ini merah ini adalah diagonal sisi, yang ke hijau ini adalah diagonal ruang. Nah, yang bidang ini namanya bidang diagonal ya. Nah, oke, kita balik lagi ke bidang diagonal. Berarti ada berapa tadi? Ada depan belakang, kanan kiri, samping kanan sama samping kiri. Berarti ada 6. Apa saja? Ada yang pertama ada OP, UV, OP, UV ya, ini dari depan ke belakang. Kemudian RQ, ST, RQ, ST berarti dari belakang ke depan. Kemudian PQ, VS, PQ, VS ini dari kanan ke kiri. Kemudian OR, OT, OR, UT dari kiri ke kanan. Dan OS, UK, OS, UQ itu dia menyamping ya, kanan. Dan PT, VR, PT, VR ke sini. Nah, itu dia untuk banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut, kemudian diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, jangan sampai ketuker ya. Mudah-mudahan kalian ingat. Nah, kalau kalian mengerti, kalian bisa dong untuk menamakan banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal untuk kubus yang lainnya. Ya, jika kalian masih belum mengerti, seperti biasa, ulangi video ini dari awal. Nah, ini untuk kubus. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu adalah balok. Gambarnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang untuk nama baloknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi nama suatu bangun ruang ini tergantung dari huruf-huruf yang ada di sini. Ya, cara menambahkannya dari alasnya dulu A, B, C, D, baru ke atasnya E, F, G, H. Apa perbedaan kubus sama balok? Ya, kalau kubus tadi kan semua sisinya, semua panjang rusuknya itu sama. Nah, kalau untuk balok, semua bangun ruangnya terbentuk dari persegi panjang. Ya, bisa salah satunya persegi bisa, tapi pasti akan ada persegi panjang di salah satu sisinya. Ya, di kembarannya itu pasti akan ada persegi panjang. Nah, ini namanya balok. Kalau tadi persegi itu adanya di kubus. Kubus itu bentuknya persegi semua sisinya. Kalau balok itu pasti ada persegi panjangnya, hanya dia berbeda. Ya, atau kalau kalian dulu sudah belajar kubus itu contohnya adalah apa? Rubik. Kalau balok itu contohnya apa? Misalnya balok itu contohnya adalah buku atau kotak seperti itu ya. Nah, kita sama membahas juga tentang banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Karena tadi sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu sisi, apa itu rusuk, apa itu titik sudut, dan juga diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal, jadi bisa langsung dong kita kerjakan sama-sama untuk banyak sisinya. Ya, ayo, kalau kalian masih ingat, banyak sisi kubus ada berapa tadi? Ya, nggak boleh diulangin videonya, curang. Ya, yang jawab 6, kalian benar. Banyak sisinya ada 6. Ya. Sisi itu apa sih tadi? Sisi itu adalah tembok-tembok yang membentuk suatu bangun. Nah, di sini ada kebetulan balok. Berarti tembok-temboknya apa saja? Di sini ada alas, ada atas, ya, sama ada depan, belakang, kanan, dan kiri. Semuanya ada 6. Apa aja? Ya udah kayak tadi, tinggal kita sebutin aja. Yang bawah, yang alas namanya A, B, C, D. Yang atas namanya E, F, G, H. Atau langsung kita tulis saja. Kemudian untuk yang sebelah depan ada A, B, F, E. Yang belakang namanya D, C, G, H. Nah, untuk yang kanan dan kiri, B, C, G, F sama A, D, H, E. Ya, itu untuk sisi. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke banyak rusuk. Ayo.
Banyak rusuknya, sama. Balok sama kubus juga ada 12. Apa aja rusuk? Tadi ya masih ingat nggak rusuk yang mana? Ya, rusuk itu adalah tulang-tulang atau garis-garis pembentuk suatu bangun. Kalau di sini berarti garis-garis yang bentuk balok. Nah ini. Cara nulisnya apa? Satu garis ini namanya apa? Ada AB, kemudian BC, CD, dan ada AD. Kita tulis aja semua deh. Ada AB, BC, CD, AD. Kemudian ada EF, FG, GH, dan EH. Itu untuk atap sama atas. Kemudian yang rusuk tegaknya. Di sini ada AE, kemudiannya ada BF, ada CG, dan yang terakhir ada DH. Ya. Jadi rusuk alas yang di bawah, rusuk atap atau atas itu yang di atas, kalau rusuk tegak itu yang berdiri ya, rusuk tegak itu. Nah, sekarang banyak titik sudut. Banyak titik sudut itu apa? Ya, yang ada di titik sudut itu ujung-ujung dari suatu bangun. Nah, banyak titik sudutnya sama kayak kubus juga, ada 8. Di sini titik sudutnya ada A, B, C, D, E, G, H. Ya, satu-satu. Di sini ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Oke, sudah masuk ke titik sudut. Sekarang kita masuk ke diagonal sisi. Ayo, tadi kayak gimana diagonal sisi? Ya, ada diagonal di sisi, berarti ada garis miring di sisi. Contoh dari yang bawah, misalnya dari A ke C, seperti itu. Ada berapa? Setiap sisi ada 2, berarti ini ada 6 kan? Sisinya 6 kali 2 ada 12. Langsung saja dari A ke C, B ke D untuk yang bawah. Untuk yang atas dari E ke G, F ke H. Kemudian untuk yang samping, kiri kanan dulu ya, BG, CF, kemudian AH, dan DE. Nah, kemudian untuk yang depan ada AF, kemudian BE, belakangnya BG, dan CH. Untuk diagonal sisi. Kalau diagonal ruang adalah sama, ada 4 juga. Diagonal ruang itu adalah diagonal yang menembus ruangan suatu bangun ruang tersebut ya. Jadi kalau dari A ke G, kemudian dari B ke H, dari C ke E, dan yang terakhir dari D ke F. Yang terakhir ada bidang diagonal, dia juga sama, banyaknya ada 6. Diagonal bidang kayak gimana tadi bidang diagonal? Ada bidang berbentuk diagonal atau sisinya yang miring tadi, berbentuknya seperti papan. Ya, apa saja langsung kita lihat dari yang depan ke belakang dulu. Berarti ada AB, GH, kemudian DC, EF, E itu dari belakang ke depan. Kemudian BG, AA, dan CF, ED itu ada dari kanan ke kiri ya. Pertama dari BG, AA, kemudian CF, ED. Nah, yang terakhir yang menyamping ada AEGC dan BFHD seperti itu. Oke, sudah selesai untuk sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, bagaimana? Apakah sudah mengerti? Mudah-mudahan bisa ya, karena ini masih gampang. Kalau kalian memperhatikan dengan serius, berarti kalian bisa membedakan dan bisa mengetahui apa itu sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, sampai sini saja materi untuk hari ini. Jadi kesimpulannya, untuk banyak sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal dari kubus dan balok, itu dia jumlahnya sama. Oke, begitu saja materi hari ini. Jika kalian masih bingung, seperti biasa, ulangi saja materi dari awal videonya. Tapi kalau kalian sudah mengerti, yuk kita latihan. Sudah Pak Yusuf share latihannya di grup. Oke, terima kasih. Segitu saja dari Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.